mengucap syukur untuk anugerah-Mu lebih lagi Tuhan. Pagi ini kami mau memuliakan Engkau lebih lagi, Raja di atas segala raja. Tuhan yang kami muliakan di tempat ini. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan, Raja kami. Dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Mari bersama-sama kita mau sama-sama meninggikan Tuhan kita karena Dialah yang sanggup mengerjakan segala hal di dalam hidup kita. Saya undang kita bisa bangkit berdiri dan kita mau sama-sama memuliakan Tuhan kita lebih lagi. sanggup melakukan segala perkara atas hidup kita. Dia Raja segala raja, Dia yang pegang kendali atas hidup kita.
kita percaya bahwa kuasa Tuhan nyata untuk setiap kita. Lebih keras lagi dan katakan, Yesus yang sanggup mengerjakan semuanya di dalam hidup kita. Yes Lord, kami mau terus memuliakan-Mu Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kuasa-Mu kekal Tuhan selamanya untuk kami. Amin. Kuasa Tuhan nyata untuk hidup kita, dan Dia adalah satu-satunya jalan kebenaran yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Yesus jalan kebenaran di dalam hidup kita. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Angkat tanganmu dan katakan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus kau jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory Yesus Tuhan. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Kami percaya, di dalam namanya
Glory, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, katakan ada keselamatan, ada keselamatan kekal. Yesus kita dahsyat, amin. Karena kasihnya yang luar biasa hari demi hari. Lebih lagi buat Raja kita, kasih Allah tidak pernah berkesudahan untuk setiap kita. Nikmati kebaikan Tuhan hari demi hari. Setiap pagi, siang, malam, semuanya karena Tuhan kita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir, seumur kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir, seumur hidup. Dengan sukacita, kami menari bagimu Tuhan. Kami mau bersorak bagimu. Unaikan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir, katakan seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia dengan sukacita. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia dengan sukacita. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, katakan selama-lamanya. Kami bersyukur karena Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Yesus yang menjadi jalan kehidupan kita. Yesus yang memberikan cinta dan kasih-Nya yang luar biasa atas hidup kita. Mari kita mau sama-sama membesarkan nama Tuhan kita lebih lagi. Segala pujian hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Kemuliaan bagimu Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
buat waktu pagi yang luar biasa hari ini. Kami percaya ini waktunya Engkau berbicara setiap hati kami, untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicara dengan lembut, bicara dengan tegas di dalam hati kami, supaya setiap kebenaran-Mu itu boleh memerdekakan kami Tuhan. Urapi kami semuanya Tuhan, baik kami yang menyampaikan firman-Mu maupun jemaat-Mu yang mendengarkan. Kiranya hikmat, roh wahyu dan pengertian turun atas setiap kami Tuhan. Sehingga biarlah hanya Engkau saja yang beracara penuh di dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk dengar firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, salam. Ada sukacita hari ini? Amin. Siap untuk dengar firman Tuhan? Ya, hari ini Bapak Gembala dan keluarga tidak bisa hadir dalam ibadah pada pagi hari ini. Beliau bersama keluarga ada pelayanan di luar kota. Kita akan dukung dan doakan supaya pelayanan beliau boleh diberkati dan menjadi berkat dimanapun beliau melayani. Amin. Sudah siap dengar firman Tuhan hari ini? Nah, minggu ini, bulan ini kita akan berbicara tentang seri khotbah tentang komitmen hidup berjemaat. Ini sesuatu yang sangat penting untuk kita bersama-sama belajar, untuk kita sama-sama hidup di dalam nilai-nilai ini, supaya kita bisa menjadi jemaat yang bersekutu, bersatu untuk sama-sama menggenapi visi Tuhan di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Nah, hari ini saya akan mengulang sedikit Bapak Ibu tentang bagaimana kita itu menjadi pribadi yang tertanam di dalam gereja lokal. Langsung naik aja ya, bisa lihat Bapak Ibu ya. Minggu lalu Bapak Gembala sudah menyampaikan bagaimana kita sebagai orang percaya itu harus memutuskan di mana kita mau berjemaat, ya. Di mana kita harus tertanam dalam gereja lokal. Dan kita sudah banyak belajar bagaimana ada orang yang hidupnya jalan-jalan gitu ya, dari gereja satu ke gereja satu gitu. Nah itu membuat hidupnya tidak bertumbuh. Diilustrasikan kalau kita punya tanaman, kemudian kita cabut, kemudian ditanam tempat ini, besok pagi dicabut lagi, ditanam pot ini, kira-kira bertumbuh enggak Bapak Ibu? Enggak bertumbuh ya. Nah makanya tanaman yang itu akan bertumbuh dan berbuah kalau dia tertanam dalam sebuah wadah yang menetap. Nah demikian juga kehidupan orang percaya, kita akan bertumbuh dan berbuah kalau kita tertanam di dalam sebuah gereja lokal. Amin. Nah saya percaya Bapak Ibu semua sudah memutuskan untuk tertanam di jemaat ini ya. Nah sekilas kita akan belajar mengapa penting untuk kita itu tertanam di dalam gereja lokal. Yang pertama kalau kita tertanam dalam gereja maka kita akan memiliki apa? Keluarga rohani. Nah kita semua adalah keluarga besar rohani GBD Fajar Pengharapan. Coba katakan dengan samping kanan kiri, katakan kamu adalah keluargaku gitu ya. Amin. Walaupun secara darah kita tidak ada hubungan darah tapi kita ada hubungan di dalam darah Kristus. Amin. Kita boleh apa? Dalam satu keluarga. Nah kalau dalam satu keluarga maka kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin Bapak Ibu. Nah itu pentingnya kita tertanam. Yang kedua Bapak Ibu, kalau kita tertanam dalam gereja lokal maka kita akan bertumbuh dan akan berbuah dengan lebat. Seperti tadi ilustrasi, kalau kita tertanam dalam gereja lokal maka kita akan bertumbuh. Kita akan berbuah, kita akan dilayani secara maksimal. Kita akan menerima pupuk, kita akan menerima siraman air yang konsisten. Kenapa? Karena kita tertanam dalam sebuah gereja lokal. Paham ya Bapak Ibu ya? Ngerti ya? Itu pentingnya kenapa kita memutuskan untuk kita tertanam dalam gereja lokal. Nah yang ketiga Bapak Ibu, kalau kita tertanam dalam gereja lokal, kita akan terikat menjadi anggota tubuh yang tidak terpisahkan. Ya, kita punya sebuah hubungan yang luar biasa, hubungan yang saling mengasihi. Ya, bahkan kadang hubungan di dalam iman di dalam Kristus lebih erat daripada hubungan kadang-kadang ya dengan keluarga sendiri. Amin. Kenapa? Karena yang mengikat adalah kasih Kristus sendiri. Sehingga kita punya hubungan yang tidak terpisahkan. Kadang-kadang kita bisa
terbantu dengan jemaat yang saling memperhatikan satu dengan lain. Itu bagian kalau kita tuh tertanam dalam gereja lokal, nah kita akan bisa saling memperhatikan karena kita tidak terpisahkan oleh kasih Kristus. Amin. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, kalau kita tertanam dalam gereja lokal, ya, maka kita akan itu merupakan bagian dari rencana Allah, kehendak Allah dalam hidup kita. Jadi kalau Bapak Ibu itu tertanam, itu adalah kehendak Tuhan. Katakan sama-sama kehendak Tuhan. 1, 2, 3. Amin. Ini sebuah alkitabiah, bukan sesuatu yang kita buat-buat, enggak. Tapi ini merupakan sebuah kehendak Tuhan kalau kita itu tertanam di dalam sebuah gereja lokal. Ya, coba katakan dengan samping kiri, mau enggak kamu tertanam dalam gereja lokal? Ya, katakan sama-sama ya. Mau enggak tertanam? Amin. Nah, kalau kita sudah memutuskan gitu ya, memutuskan untuk berjemaat, gampangnya berjemaat di sebuah gereja lokal tertentu, dan saya percaya ini semua jemaat sudah memutuskan untuk tertanam atau berjemaat di GBD Fajar Pengharapan. Nah, dalam setiap jemaat itu pasti punya namanya mungkin juga kehidupan, aturan atau sesuatu yang kita sepakati bersama-sama untuk kita lakukan bareng-bareng ya. Demikian juga di dalam GBD Fajar Pengharapan ini ya, kita pasti punya aturan, kita punya nilai-nilai, kita punya visi yang kita melakukan sama-sama. Nah, kalau kita sudah memutuskan untuk berjemaat di tempat ini, maka kita pun harus komitmen untuk kita hidup berdasarkan nilai-nilai yang ada di dalam jemaat ini. Setuju Bapak Ibu? Ya, kalau saudara sudah memutuskan berjemaat tempat ini ya, apapun yang ada di jemaat ini ya kita harus lakukan sama-sama. Jangan sampai ngakunya jemaat di sini tapi seenaknya sendiri, oh enggak bisa. Kita harus punya komitmen untuk kita apa? Berjemaat di tempat ini. Makanya dalam seri khotbah komitmen hidup berjemaat ini, komitmen berjemaat itu apa sih? Adalah sebuah penundukan diri dan ketaatan kepada rencana atau visi, nilai-nilai, program yang ada, yang diberikan Tuhan kepada gereja di mana kita ditempatkan. Nah, ini yang kita mau pelajari sama-sama dalam khotbah berseri ya. Di dalam mungkin minggu-minggu ke depan Pak Gembala juga akan menyampaikan tentang komitmen apa sih yang ada di dalam jemaat ini untuk kita lakukan sama-sama supaya apa? Supaya kita menjadi jemaat yang kuat. Amin. Nah, komitmen hidup berjemaat itu penting karena kenapa Bapak Ibu? Itu bermanfaat untuk menolong agar jemaat dapat bertumbuh secara maksimal dan berfungsi serta mengambil bagian dalam pembangunan tubuh Kristus. Jemaat yang mengalami komitmen hidup berjemaat akan mendorong gereja lokal dapat bertumbuh dan berkembang baik secara kualitas maupun apa? Kuantitas. Nah, ini pentingnya kita tuh punya nilai-nilai yang sama untuk kita memiliki komitmen hidup berjemaat. Nah, di tempat kita ada 7 komitmen hidup berjemaat. Ya, tapi hari ini saya tidak menyampaikan ke-7 hal ini karena kami dengan Pak Gembala masih diskusi gitu ya, untuk beberapa komitmen kita akan revisi, kita perbaiki gitu ya. Supaya apa? Supaya kita memiliki visi, memiliki komitmen yang sama, yang lebih tajam supaya kita bisa menjadi jemaat yang maksimal. Amin. Bertumbuh secara maksimal, baik secara kualitas maupun apa? Kuantitas. Nah, tetapi untuk dasari bagaimana kita bisa menjadi jemaat yang berkomitmen. Nah, hari ini saya menyampaikan tema khotbah saya yaitu apa sih sebenarnya komitmen itu. Ya, kenapa kok kita harus komitmen? Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama. Ya, apa itu komitmen Bapak Ibu? Kalau kita baca di LCD, saya sudah menjelaskan di situ. Komitmen adalah melakukan secara apa? Terus-menerus sesuatu yang sudah kita janjikan, kalau kita berjanji atau sepakati untuk apa? Dikerjakan. Nah, ini artinya komitmen. Jadi komitmen ini sesuatu yang apa ya? Yang kita kerjakan itu secara terus-menerus.
bukan sekarang kerjakan, besok enggak, besok sekarang komitmen, besok enggak. Ini sesuatu yang memang kita kerjakan apa? Secara apa? Terus menerus. Untuk sesuatu yang sudah kita janjikan atau komitmenkan, untuk kita apa? Kerjakan. Nah, makanya komitmen ini butuh yang namanya apa? Kesetiaan, ya. Butuh yang namanya apa? Tanggung jawab juga, ya. Kalau kita nggak punya hati yang setia, hati yang tanggung jawab, maka kita akan sulit untuk menjadi pribadi yang apa? Memiliki komitmen. Karena sesuatu yang akan kita kerjakan terus menerus, tidak akan berhenti. Misalnya kalau kita komitmen untuk mendukung visi jemaat lokal, ya kita akan terus dukung itu sampai kapanpun. Sampai pemimpin untuk menyatakan, oh perlu kita apa? Ganti, perlu kita tingkatkan. Itu yang kita perlu kerjakan, ya. Untuk apa? Untuk kita menjadi pribadi yang apa? Komitmen. Mau Bapak Ibu untuk menjadi pribadi yang komitmen? Amin. Nah, ini butuh kesetiaan Bapak Ibu ya. Butuh apa? Tanggung jawab yang perlu kita kerjakan secara terus menerus. Nah, komitmen itu ada dua Bapak Ibu ya. Ada dua. Yang pertama apa? Komitmen pribadi. Nah, komitmen pribadi itu apa? Komitmen yang memang kita lakukan secara apa? Pribadi. Misalnya apa? Menjaga kekudusan, mengasihi Tuhan, melayani, ya. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Itu memang komitmen apa? Pribadi. Artinya sesuatu yang kita kerjakan terus menerus sesuai dengan apa yang kita janjikan, yang kita mau kerjakan secara apa? Pribadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, komitmen juga ada yang namanya apa? Komitmen secara apa? Korporat. Nah, korporat itu adalah komitmen yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, ini nanti ya fokusnya ya, yaitu komitmen hidup berjemaat ya. Yaitu komitmen untuk apa? Melakukan acara bersama dalam sebuah gereja, misalnya mendukung visi, misi, nilai-nilai jemaat, acara bersama dan sebagainya. Nah, ini dua jenis apa? Komitmen. Yang pertama apa Bapak Ibu? Komitmen pribadi. Yang kedua apa? Komitmen korporat atau yang kita lakukan secara apa? Bersama-sama. Tapi ada sebuah pertanyaan besar yang saya pelajari gitu ya. Mengapa banyak orang gagal dalam melakukan komitmennya? Kita tahu komitmen itu penting. Setuju Bapak Ibu? Ya kalau orang kita komitmen pasti segala sesuatu itu akan berjalan dengan lancar. Komitmen itu akan membuat kita itu selalu berjalan dalam track atau jalur yang benar. Tapi kenapa banyak orang gagal melakukan komitmennya? Contohnya misalnya, oh saya komitmen saya pribadi ya, saya komitmen untuk menjaga kekudusan. Saya akan jaga kudus, tapi kadang-kadang masih enggak kita jatuh di dalam dosa? Masih jatuh. Komitmen dalam hal keuangan misalnya, sering kita juga jatuh bangun dalam hal itu. Komitmen di dalam mungkin kita mengasihi sesama, kita sering gagal juga ya. Dalam retreat gitu ya, ini saya amati, saya ngalami sendiri. Kalau Bapak Ibu pernah retreat ya, kalau di setelah sesi itu pasti di paling belakang tuh ada tulisan apa komitmenmu. Betul gak Bapak Ibu ya? Pernah ikut retreat itu? Pernah ya? Di mana saja saya juga ngalami gitu ya. Habis sesi kemudian ketika ada konselor sharing itu pasti kan ditanyakan. Ayo ditulis apa komitmenmu. Nah biasanya kita menulis 1, 2, 3 pertanyaannya Bapak Ibu. Itu dikerjakan atau tidak? Jujur. Ya, kebanyakan apa? Tidak dilakukan. Kenapa? Saya ngalami juga Bapak Ibu. Saya sering banyak melakukan banyak ikut retreat, pasti di ending sesi itu pasti ada sebuah pertanyaan. Apa komitmenmu? Saya tulis 1, 2, 3. Tapi jujur, kadang-kadang saya gagal juga melakukannya. Dan saya percaya ini juga sebagian besar ketika kita menulis komen kita, mungkin apa yang ditulis lupa, ya kan? Jangan dikerjakan, ya. Bahkan apa? Lupa apa yang ditulis. Nah, makanya hari ini saya akan sampaikan sesuatu yang sangat penting mendasar
alasan utama kenapa kok kita komitmen. Yang pertama kita akan belajar dulu supaya kita memberi dasar yang kuat. Apa sih sebenarnya konsep kekristenan yang sejati itu, ya, supaya kita mengerti, mengubah cara pikir kita, bagaimana kita menjadi orang percaya. Nah, konsep kekristenan yang sejati itu sederhana sebenarnya, ya. Fokus imannya tuh hanya satu, yaitu apa? Berfokus kepada apa yang Tuhan sudah apa? Kerjakan dan akan kerjakan dalam hidup kita. Ya. Bukan kepada apa yang kita kerjakan buat Tuhan. Nah, nanti akan saya jelaskan. Apakah kita nggak boleh bekerja buat Tuhan? Oh, itu bagus, silakan. Boleh, itu luar biasa. Tetapi yang menjadi fokus utama di dalam kekristenan itu bukan berdasarkan apa yang kita kerjakan. Tapi apa yang sudah Yesus kerjakan. Apa yang sudah Dia lakukan dan apa yang akan Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita. Itulah yang menjadi iman di dalam hidup kita. Itulah kekristenan. Injil itu berbicara tentang apa yang Yesus kerjakan. Bukan apa yang kita kerjakan. Tapi kan kita juga harus kerjakan buat Tuhan. Contohnya kita melayani Tuhan. Kita bekerja buat Tuhan. Saya bertanya Mbak Saudara. Kita melayani, kita hidup dalam kekudusan misalnya. Gitu ya. Komitmen hidup kekudusan. Kalau kita bisa enggak hidup menjaga kekudusan dengan kekuatan sendiri? Bisa enggak Bapak Ibu? Enggak bisa. Ya kan? Kita butuh pertolongan Tuhan. Akhirnya sampai mengerjakan Tuhan juga, ya toh? Bahkan di dalam Filipi juga kita buka ya. Kita belum baca Alkitab ya. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-13. Boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bahkan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi apa? Kekuatan kepadaku. Jadi sebenarnya kekristenan bukan apa yang kita kerjakan buat Tuhan, tapi apa yang Tuhan kerjakan melalui hidup kita. Semua yang kita kerjakan dalam hidup kita itu adalah karya Tuhan. Itulah yang namanya apa? Kasih karunia. Supaya apa? Supaya kita jangan sombong, ya. Makanya kenapa banyak orang juga gagal di dalam melakukan komitmennya, karena fokusnya aku mau melakukan buat Tuhan. Life for Jesus misalnya gitu. Hidup buat Tuhan, ya. Toh kalaupun kita mau hidup buat Tuhan, bisa enggak dengan kekuatan sendiri? Enggak bisa. Kita butuh apa? Roh Kudus. Kita butuh apa? Kekuatan dari apa? Dari Tuhan. Makanya fokus utama kita untuk kita menjadi orang percaya yang luar biasa adalah fokus kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memberi kekuatan. Tuhanlah yang apa? Memberi kemampuan kita untuk kita melakukannya. Salah satunya dalam hal komitmen ini. Kita enggak mungkin bisa komitmen kalau kita enggak ngerti apa yang Yesus kerjakan, Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Makanya ada sebuah statement penting yang saya sampaikan hari ini. Temukan apa komitmen Tuhan dalam hidup kita, maka itu akan menjadi kekuatan untuk kita bisa melakukan apa? Komitmen kita. Amin. Temukan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu. Itulah yang menjadi dasar kekuatan kita. Kita untuk melakukan buat Tuhan. Jadi yang pertama fokusnya apa? Memahami, mengerti, menemukan apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Nah hari ini Bapak Ibu, saya hanya menyampaikan 3 hal saja. Apa sih komitmen Tuhan di dalam hidup kita? Nah kalau kita mengerti ini, maka kita akan menjalani komitmen kita dengan apa? Dengan sukacita. Yang pertama Bapak Ibu, jemaat Tuhan, yaitu apa? Komitmen Tuhan untuk apa? Selalu apa? Mengasihi kita. Makanya kita punya spirit apa? Kasihnya yang apa? Tidak berkesudahan. Ini komitmen Tuhan yang harus kita pegang. Ternyata Tuhan itu punya komitmen di dalam dirinya untuk selalu mengasihi kita. Amin. Nah ini yang perlu kita pegang. Ya, ini yang perlu kita percayai. Bahkan firman Tuhan di dalam Roma pasal yang
5 ayat yang ke-8 dikatakan akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dan oleh Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih apa? Berdosa. Bahkan Dia tuh menyatakan kasih-Nya kepada kita ketika masih apa? Berdosa. Artinya Dia mengasihi. Kalau saya menyampaikan ke anak-anak, saya dengan kata-kata Tuhan Yesus selalu dan sangat mengasihimu. Kata apa? Selalu dan apa? Sangat mengasihimu. Artinya Tuhan itu selalu mengasihi kita. Apapun kondisi kita, bahkan ketika kita berdosa pun, masih berdosa pun, Tuhan tetap mengasihi kita. Artinya kasih-Nya tuh enggak berubah. Tidak berdasarkan apa yang kita lakukan. Itulah kuasanya kasih Tuhan. Bahkan dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Dikatakan begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Itulah cara Allah mengatasi dosa manusia. Bagaimana Dia mengatasi dosa manusia? Simpel. Dengan Dia mengasihi manusia itu. Karena manusia nggak bisa keluar dari dosanya. Dia butuh namanya apa? Kasih Tuhan. Nah ini komitmennya Tuhan buat hidup kita. Dia selalu dan sangat mengasihi kita. Amin. Nah ketika kita mengetahui bahwa Dia mengasihi kita, bahkan Dia mengasihi dengan cara yang luar biasa. Dia mati di kayu salib, Dia menanggung semua dosa kita. Dia menanggung semua kutuk kita. Itu bukti kasih Allah yang begitu luar biasa. Nah kalau kita menyadari hal ini, memahami betul bahwa Tuhan sangat mengasihi hidup kita, maka kita akan sangat mudah. Kita bisa mengasihi orang lain, untuk mengampuni orang lain. Kadang-kadang kita punya komitmen ya, mungkin salah satu yang sering disampaikan oleh Pak Gembala, memiliki hubungan yang penuh kasih. Jadi kedepannya mungkin kita akan masuk dalam komitmen ya. Kita akan revisi tentang salah satu komitmen kita yaitu membangun hidup secara tetap. Nah itu intinya membangun hubungan kasih. Nah kenapa kita sulit mengasihi? Kenapa kadang-kadang kita sulit mengasihi pasangan kita, mengasihi orang jemaat yang mungkin berbuat salah ke kita? Padahal kita punya komitmen untuk kita membangun hubungan yang penuh apa? Kasih. Itu yang berkali-kali Pak Gembala sampaikan. Kenapa? Karena kita enggak menemukan bahwa Tuhan lebih mengasihi kita lebih dahulu. Amin. Nah temukan itu tuh Bapak. Kalau kita menemukan komitmen Tuhan yang selalu mengasihi kita, percayalah mengasihi itu sesuatu yang mudah. Amin. Nah hari ini kita mau praktekkan ya. Temukan kasih Tuhan dalam hidupmu. Maka kau akan bisa menjadi pribadi yang komitmen untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Komitmen untuk membangun hidup secara tetap. Satu dengan yang lain. Itulah sebenarnya kekuatan. Jadi ketika kita menemukan bahwa Tuhan mengasihi kita bisa mengasihi orang lain. Amin. Bapak Ibu. Yang kedua. Apa komitmen Tuhan yang kedua? Tuhan komitmen untuk selalu menolong hidup kita. Amin. Itu komitmen Tuhan. Dikatakan apa? Kuasanya yang tidak apa? Terbatas. Nah ini yang perlu saudara ketahui. Bahwa kita punya Allah yang selalu komitmen untuk selalu menolong hidup kita. Ya, dikatakan Matius pasal yang ke-28 ayat 18 dikatakan Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Kita punya Allah yang punya kuasanya di surga dan di bumi. Dan luar biasanya Dia mau menolong kita. Amin. Bahkan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi apa? Kekuatan kepada kita. Nah, mungkin dalam menjalankan komitmen kita merasa, wah saya lemah, saya nggak bisa. Ayo pelayanan, saya nggak mampu. Ayo dong kita komitmen untuk apa? Untuk saling mengasihi, wah saya nggak mampu.
dengan baik-baik. Kita punya Allah yang selalu komitmen dengan kita. Selalu menolong hidup kita. Amin. Apapun kondisi hidup saudara, temukan bahwa Yesus, bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang komitmen untuk selalu menolong kita. Dan yang menolong kita adalah punya kuasa yang apa? Tidak terbatas. Amin. Nah, ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita menemukan, mengerti komitmen Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan mudah melakukan komitmen dalam hidup kita, ya. Oke, yang terakhir Bapak Ibu, ya. Apa komitmen Tuhan yang ketiga saja saya sampaikan, yaitu apa? Komitmen Tuhan itu selalu apa? Menyertai kita atau setia kepada kita. Kita punya yang ketiga apa Bapak Ibu? Penyertaannya yang tidak pernah berakhir. Amin. Nah, kalau kita ngerti Tuhan tuh punya komitmen loh buat hidup kita untuk selalu menyertai hidup kita. Kita khawatir enggak? Kita enggak perlu khawatir. Kita akan selalu yakin bahwa Tuhan akan menyertai hidup kita. Maka kita akan bisa menjalankan komitmen kita dengan baik. Ya. Dikatakan firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 136 ayat yang pertama dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk apa? Selama-lamanya kasih setianya. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Itu luar biasa. Itu yang membuat hidup kita itu ngerti, oh aku punya Allah yang setia. Aku punya Allah yang komitmen terhadap saya untuk selalu menyertai. Nah, itu sesuatu yang ajaib. Kalau kita tangkap ini Bapak Ibu, maka kita menjadi orang yang komitmen di dalam Tuhan. Amin. Baik kita melakukan komitmen secara pribadi maupun kita melakukan komitmen secara apa? Korporat. Kenapa? Karena kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang menyertai hidup kita. Allah yang apa? Setia buat hidup kita. Amin. Bahkan firman Tuhan katakan, jika kita tidak setia pun ya, dia tetap apa? Setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ya. Ayat ini sangat menarik ketika saya diskusi dengan teman kakak rohani saya waktu itu. Saya tanya, Pak, kalau dikatakan jika kita nggak setia, dia tetap setia. Berarti kita boleh nggak setia dong. Toh kita nggak setia pun, Tuhan tetap apa? Setia. Gitu ya Bapak Ibu ya. Berarti kita bebas dong untuk melakukan sesuatu yang nggak benar, kita nggak setia. Toh Tuhan juga tetap setia buat hidup kita. Nah, apakah seperti itu Bapak Ibu? Tidak Bapak Ibu ya. Bukan seperti itu. Ya, saya mau cerita Bapak Ibu nih ya. Ada seorang suami istri, saya nggak sebut namanya, ini sudah kisah nyata, yang sudah menikah selama 5 tahun. Tetapi mereka belum dikaruniakan seorang anak. Akhirnya suami ini mulai menghina istrinya, mulai marah sama istrinya, bilang kamu perempuan tidak berguna, kamu perempuan yang mandul dan sebagainya. Artinya mulailah terjadi pertengkaran di antara mereka. Karena si bapak ini pengen segera memiliki seorang apa? Anak. Akhirnya suami ini ya gampangannya selingkuh lah kalau orang bilang ya. Cari wanita lain gitu kan. Bahkan dengan sengaja dia bawa selingkuhannya itu ke rumahnya. Dikenalkan dengan istrinya. Bahkan tinggal di dalam kamar. Malam itu menginap di kamar suami istri ini. Istri ini sangat terluka, sakit banget. Bagi enggak ya seorang perempuan bawa suaminya datang, bawa perempuan dan tidur di mana? Di kamar mereka. Mereka semalaman istri menangis dan itu dilakukan berkali-kali. Enggak cuma dengan satu wanita tapi beberapa wanita. Tetapi apa yang dilakukan oleh istri ini? Dia tetap mengasihi suami ini. Dia tetap berdoa walaupun hatinya sakit. Dia tetap berdoa bahkan ketika dia bawa wanita tidur di kamarnya, dia siapkan paginya, tetap dia sediakan sarapan buat mereka. Buat apa? Suami dan apa? Selingkuhannya. Nah, suatu hari sesuatu yang terjadi di dalam bapak ini. Bapak ini mengalami kecelakaan, akhirnya dirawat di rumah sakit. Tentunya pihak rumah sakit menelpon pihak keluarga ya, yaitu istrinya.
Nah istrinya kaget sekali dan dia akhirnya datang ke rumah sakit dan benar suaminya mengalami apa? Kecelakaan. Nah sepanjang suami kecelakaan istrinya itu setia untuk apa? Mendampingi. Bahkan dia tanya kepada istrinya, kenapa kamu tetap mendampingi aku? Walaupun aku sudah mengkhianati kamu, sudah selingkuh bahkan semua wanita yang pernah selingkuh dengan dia, tidak ada satupun yang datang untuk menyenguk dia. Padahal semua harta, benda, uang sudah dia hambur-hamburkan dengan wanita lain. Tapi wanita cuma bilang, karena aku mengasihi kamu. Tahu nggak Bapak Ibu? Karena kesetiaan wanita ini, suami jadi apa? Berubah. Akhirnya suami ini akhirnya kembali kepada istrinya. Dan ketika mereka dipulihkan, beberapa tahun kemudian mereka dikaruniakan bahkan 3 orang anak. Luar biasa Bapak ya. Saya beritahu saudara, kesetiaan seorang manusia saja itu bisa mengubah seseorang. Apalagi kesetiaan Tuhan itu bisa mengubah hidup kita. Saya enggak percaya kalau orang mengenal bahwa Allahnya setia, dia akan tidak setia. Amin. Artinya ketika kita menyadari, tahu bahwa kita punya Allah yang setia, saya percaya hidup orang itu akan diubahkan. Nah hari ini maka kita sampaikan buat kita semua, Tuhan itu adalah Tuhan yang komitmen, yang setia kepada kita. Nah kalau saudara menangkap ini sebuah kebenaran, maka hidup saudara juga akan diubahkan. Sama seperti Bapak ini. Ketika dia menyadari melihat istrinya setia, hidupnya berubah. Amin. Kesetiaan manusia aja bisa mengubah seseorang. Apalagi kesetiaan apa? Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya tertarik dengan sebuah lagu yang mungkin sering kita dengar ya. Dikatakan, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Gitu ya, lagu itu ya. Betul ya? Lagu ini sangat memberkati saya, tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara. Sehebat saudara berjuang, sekeras apapun berjuang, kalau seandainya Tuhan suatu hari nanti akhirnya menemukan kita tidak setia, saya mau kasih kabar baik buat saudara, dia tetap setia buat saudara. Amin. Makanya sering saya mengubah dengan versi saya sendiri. Kalau saya nyanyi lagu ini saya pasti katakan, ku percaya sampai akhirnya ku dapati engkau tetap setia. Amin. Makanya sebuah statement yang penting yang saya mau sampaikan hari ini, yang terakhir, slide terakhir mungkin bisa disampaikan. Slide terakhir Mbak. Habis ya? Baru proses. Ya, saya mau tutup dengan sebuah statement gini saudara. Percayai Tuhan sampai kau menemukan bahwa Allah yang kau percayai adalah Allah yang setia. Amin. Percayai Tuhan sampai benar-benar kita menemukan bahwa Allah yang kita percayai ada Allah yang setia. Mungkin kalau kita berjuang sekeras apapun, bisa nggak suatu hari nanti di akhir Tuhan menemukan kita dalam kondisi nggak setia? Bisa. Tapi dengar baik-baik, walaupun kau nggak setia, Allah tetap setia pada hidup kita. Itu komitmen yang Tuhan sudah melakukan dalam hidup kita. Amin. Makanya saudara, kalau kita mengerti hal ini, maka ini menjadi dasar yang kuat untuk kita melakukan komitmen hidup berjemaat yang nanti mungkin minggu depan mulai akan disampaikan oleh Pak Gembala. Ya, satu persatu akan disampaikan tentang komitmen hidup jemaat. Nah, dasarnya adalah bukan karena kita sanggup melakukan komitmen itu, tapi kita sudah menemukan siapa Allah yang kita sembah. Ada Allah yang komitmen terhadap hidup kita. Itulah yang menjadi kekuatan kita
untuk kita menjalani, berkomitmen sebagai jemaat di tempat ini. Kita punya 3 spirit, makanya saya katakan tadi yang saya temukan komitmennya kita ambil dari yang 3 spirit yang kita punya. Yaitu apa? Kasihnya yang tidak apa? Berkesudahan. Kuasanya yang apa? Tidak terbatas. Kenapa? Penyertaannya yang apa? Tidak pernah berakhir. Amin Bapak Ibu. Nah ini menjadi dasar kita untuk kita menjadi pribadi yang memiliki komitmen di hadapan Tuhan. Ya, bukan karena apa yang kita kerjakan, tapi karena apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Pegang itu Bapak Ibu. Maka itu akan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kita akan bersyukur Pak firman Tuhan. Saya undang untuk tim musik. Mbak Titis bisa bantu saya memuji Tuhan. Saya khotbah sebentar Bapak Ibu, tapi hari ini saya rindu biarlah Tuhan melawat saudara, amin. Rindukan bahwa hari ini menjadi sesuatu yang ajaib dalam hidup kita. Saya undang semua untuk bangkit berdiri, kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Kita akan pujikan kemanakah, betul ya, kemanakah, sungguh indah. Sikira mata karaya, sikira mata karaya, ina maya syukura takara. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat Dan kau dekat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar. sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan
kepada kami Tuhan. Ya Allah, pengenalan Allah terjadi di tempat ini Tuhan. Firman-Mu berkata umatku binasa karena tidak mengenal Engkau. Ialah hari roh pengenalan Allah turun di tempat ini Tuhan. Dan kami boleh memahami apa yang sudah Kau kerjakan dalam hidup kami. Kau punya Allah yang luar biasa. Kami boleh mengenal Allah yang dahsyat, Allah yang setia dalam hidup kami. Mari Tuhan, roh pengenalan terjadi hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Amin Tuhan. Mungkin hari-hari kekristenanmu begitu kering di hadapan Tuhan. Mungkin ada sesuatu dalam hidupmu kau merasa, Tuhan aku gak sanggup. Bahkan kau mungkin sering jatuh di dalam dosa, dalam kebiasaan yang buruk. Mungkin engkau sudah berjanji, Tuhan aku berjanji Tuhan, sekali ini saja Tuhan, aku akan setia. Kenyataannya engkau jatuh lagi. Atau mungkin dari engkau yang merasa, Tuhan aku mau mengasihi dia tapi aku gak sanggup. Ini terlalu sulit bagi aku. Aku mau Tuhan mengampuni, tapi aku gak bisa. Hari ini mari kita belajar untuk kita datang memandang dengan iman yang benar. Mungkin kau beberapa kali menuliskan dalam bukumu, Tuhan aku mau komitmen ini Tuhan, aku mau lakukan ini Tuhan. Tapi dalam perjalanan waktunya kau sering gagal. Hari ini ubah cara pandang kita. Temukan bahwa dia bukan Allah yang menuntut kita untuk komitmen. Tapi dia Allah yang selalu lebih dahulu komitmen dalam hidupmu. Apapun kondisimu. Dia Allah yang komitmen buat hidupmu. Dia Allah yang selalu komitmen untuk mengasihimu. Dia Allah yang komitmen untuk selalu menolong hidupmu. Bahkan dia Allah selalu komitmen untuk setia kepada engkau. Bahkan mungkin ketika engkau gak setia. Hari ini datang kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Karena engkau sudah komitmen dalam hidupku. Bila itu menjadi kekuatan bagi kita. Untuk kita hidup di dalam komitmen kita. Kita komitmen bukan karena kekuatan kita. Tapi kita punya dasar. Karena Allah lebih dulu komitmen di dalam hidup kita. Hari ini datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau sudah mengasihi aku. Terima kasih Tuhan. Buat kasih-Mu yang tidak berkesudahan dalam hidupku. Buat kuasa-Mu yang tidak terbatas dalam hidup kami. Dan buat penyertaan-Mu, buat kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Bila itu menjadi pegangan kita, menjadi modal kita, untuk menjadi kekuatan kita, untuk tak menjalani komitmen di dalam hidup kita. Saya percaya ketika kita mengerti ini, menjadi sesuatu yang ajaib. Dalam pelayanan kami, biasanya di sesi terakhir, kita menulis komitmen apa yang kita melakukan. Tapi akhirnya kita ubah. Setiap sesi, habis sesi selalu saya katakan di dalam, temukan apa komitmen Tuhan di dalam hidupmu. Nah ketika kita menemukan komitmen Tuhan dalam hidup kita, itu yang memampukan kita untuk kita melakukan komitmen kita dalam hal apapun. Hari ini temukan komitmen Tuhan dalam hidupmu. Bahwa dia Allah yang setia, Allah yang gak pernah meninggalkan kita. Hari ini datang sama Tuhan. Kau perlu taruh tanganmu dadamu, Tuhan aku bersyukur. Sembah Tuhan. Karena dia Allah yang selalu ada pada hidupmu. Dia selalu Allah yang selalu menyertai engkau. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang setia. Dan kesetiaan Allah itu yang akan mengubah hidup kita. Yang mengubah perilaku hidup kita. Yang akan mengubah cara pandang kita. Bersyukurlah bahwa dia kita punya Allah. Dikatakan bersyukurlah sebab dia baik.
bahwasanya kasih setianya. Kita punya Allah yang sangat baik, saudara semua. Kita punya Allah yang selalu setia hidup kita. Bahkan dia selalu setia dalam janjinya. Dia selalu setia buat apapun yang pernah dia katakan dalam hidup kita. Dan pegang itu. Itu yang membuat hidupmu akan berubah. Seperti cerita tadi, kesetiaan manusia aja bisa mengubah hidup kita. Apalagi kalau kita percaya bahwa kita punya Allah yang setia. Itu yang akan mengubah hidup kita. Kau boleh angkat tanganmu sama-sama kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Kiara lama takasi, kiara lama takaraya, sikira takara. Apapun yang menjadi pergumulanmu hari ini, bawa di hadapan Tuhan. Bawa di hadapan Tuhan. Mungkin kau bergumul dalam pelayananmu. Mungkin kau bergumul dengan kebiasaan burukmu. Mungkin kau bergumul tentang bagaimana kau bisa mengasihi pasanganmu, anakmu, saudaramu, sahabat-sahabatmu. Sekarang minta kasih karunia Tuhan. Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Karena Engkau Allah yang luar biasa. Aku bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang sudah komitmen dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan karena punya Allah yang setia. Kami bersyukur Tuhan karena punya Allah yang mengasihi kami. Yang selalu komitmen mengasihi kami. Bila itu menjadi modal kami Tuhan, kekuatan kami Tuhan. Untuk kami menjalankan komen-komen dalam hidup kami. Baik komen kami secara pribadi maupun nanti dalam prakteknya kami komitmen di dalam jemaat ini. Biar spirit janjimu, komitmen yang kau sudah berikan dalam hidup kami. Itu yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Untuk kami menjalani komitmen berjemaat di tempat ini. Biarlah anugerah-Mu melimpah di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Anugerah-Mu melimpah di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Izinkan kami itu kami percaya. Sampai kami benar-benar menemukan akhirnya. Kami punya Allah yang kami percayai. Adalah Allah yang setia. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Apakah ada pengumuman? Di mana? Oh Pak Agung, monggo Pak Agung, ada pengumuman. Salam Bapak Ibu. Bapak Ibu diberkati Tuhan hari ini. Baik Bapak Ibu, seperti yang sudah diumumkan oleh Bapak Gembala kemarin tentang persembahan sarana prasarana bahwa gereja kita sudah melakukan rehab sound system ya untuk perlengkapan sound system kita. Bapak Gembala kemarin sudah mengumumkan untuk kita mengambil persembahan ya, amplop khusus seperti ini Bapak Ibu. Mungkin hari ini ada yang kemarin yang belum datang atau hari ini mungkin belum mengambil, nanti bisa diambil di depan ya, di depan ada amplop khusus seperti ini Bapak Ibu, nanti silakan berdoa. Kira-kira mau persembahan berapa gitu ya, karena kebutuhan kita banyak dan nanti bisa diberikan sampai dengan bulan November ya. Ya mungkin sampai tanggal 5 gitu ya, 5 November. Ya kalau bisa lebih cepat lebih baik, kalau masih lebih lama tanggal 5 ya berdoa dulu gitu ya. Dan ini juga tidak ditentukan jumlahnya, sesuai dengan apa yang Tuhan taruh dalam hati Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan salah satu mahasiswa dari KDSI, yaitu Mas Yopi. Silahkan maju ke depan. Mas Yopi, ini kayak Mbak Yuli ya, kayak Mbak Yuli, cuman ini Mas gitu. Jadi maksudnya mahasiswa praktek di tempat kita. Ya, naik Mas, naik. Bang apa Mas? Oh Mas ya. Ya Mas Yopi, silahkan perkenalkan diri ya langsung ya. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian. Sedang bisa bertemu dengan Bapak Ibu di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Yopi Gloria, asalnya dari Kalimantan Tengah. Di sini
ikut praktek bersama dengan Juliana ya. Bersama-sama praktek di sini, ingin mengenal bagaimana penggembalaan di sini seperti apa. Pengen belajar banyak lah di sini seperti apa untuk pemuridan, komsel dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Terima kasih. Ya, baik, Bapak Ibu mungkin nanti kalau ketemu di jalan atau berkunjung ke rumah Bapak Ibu, jadi ini sudah saya perkenalkan ya, sudah saya Bu ya. Jangan nanti ditolak, ini siapa gitu ya. Ya mungkin nanti berkunjung ke tempatnya Pak Komandan Fitri ini ya, wah ini anak kita Pak ya. Jadi ini keluarga kita di tempat ini. Nanti berapa bulan Mas? Cuma 3 bulan ya? Ya 3 bulan gak apa-apa. Siapa tahu nanti jadi lama gitu ya. Kayak Bu Santi gitu ke sini lama. Atau kayak Mbak Yustina lama di sini. Ya, terima kasih. Mari silakan. Ada lagi Mbak Wiji pengumumannya? Sudah nggak ada ya. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa buat hari ini, buat ibadah kita hari ini. Mari kita undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menghadap kepadamu Tuhan, mengucap syukur Tuhan buat ibadah hari ini Tuhan. Buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu, buat firman Tuhan yang sudah Engkau berikan buat kami Tuhan. Kiranya firman ini menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan, terang bagi jalan kami. Supaya hari-hari kami Engkau limpahi dengan kasih-Mu, Engkau limpahi dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Tuhan Engkau memberkati Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang hadir di tempat ini pagi ini Tuhan. Apapun yang dikerjakan, pekerjaannya Tuhan berkati. Tuhan permudah semuanya Tuhan, lancarkan Tuhan usahanya Tuhan. Yang bekerja di sawah, yang bekerja di kantor, yang bekerja di pasar, dimanapun juga Tuhan, Tuhan berkati Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan juga berkati dengan kesehatan, dengan kelimpahan anak-anaknya menjadi anak-anak yang pintar, anak yang cerdas. Semuanya Tuhan berkati Tuhan, yang sekolah, yang kuliah, semuanya Tuhan berkati dengan kasih karunia Allah yang berlimpah. Kiranya tidak ada satu rancangan kecelakaan, rancangan maut yang menimpa kami, tetapi berkat damai sejahtera Allah saja yang menyertai setiap kami, hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Mari kita akan pujikan pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan berdoa pribadi untuk pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karunia untuk, terima kasih untuk keluargaku Tuhan. Terima kasih untuk gereja ini Tuhan. Berkati sepanjang hari ini.